Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai assessing and responding to fraud risks. Sebelumnya, izinkan anggota kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Aprilia Sofi Nurul Aini, NPM akhir 93, ada Halimatu Sa'dia, NPM akhir 105, ada Afila Mawadda, NPM akhir 118, serta Aliyah Putri Setiotami, NPM akhir 119. Baik, yang akan dibahas untuk pertama adalah jenis penipuan, di mana suatu hal dapat dikatakan penipuan jika dia disengaja untuk merampas hak atau milik orang lain. Nah, tapi dalam audit laporan keuangan, definisi penipuan adalah salah saji yang disengaja dalam laporan keuangan. Nah, jenisnya ini ada dua, yaitu yang pertama pelaporan keuangan yang curang, di mana dia menipu pengguna dengan menghilangkan jumlah atau pengungkapan yang disengaja. Dalam banyak kasus ini, banyak ditemui seperti jumlah yang salah, entah itu dilebihkan atau direndahkan. Biasanya kalau dilebihkan itu, dia akan menaikkan pendapatan, terus akan menaikkan aset, terus akan menghilangkan ekuitas atau mengurangi beban. Nah, tujuannya kalau seperti itu nanti labanya dia akan tinggi. Kalau semisal tinggi, nanti otomatis investor itu akan melirik perusahaan tersebut. Atau kalau misalnya dia kelihatan operasinya normal, misalnya mau meminjam dana ke bank, lalu bank tersebut akan menyetujuinya kalau dia laporan keuangannya terlihat bagus. Lalu kalau misalnya dia direndahkan, itu biasanya bisa merendahkan laba. Tujuannya itu dia tidak mau terkena pajak banyak-banyak, jadi dia dengan sengaja itu merendahkan laba. Terus dia melakukan cadangan laba. Yang dimaksud cadangan laba ini biasanya dia mendapatkan laba pada tahun berjalan, terus sebagian labanya ini diakui juga pada tahun berikutnya. Nah, hal tersebut itu disebut cadangan laba, atau dalam konteks praktiknya itu disebut juga perataan laba. Lalu yang kedua, penipuan penyalahgunaan aset, di mana dalam banyak kasus jumlah yang terlibat itu tidak material. Walaupun tidak material, dia tetap menjadi fokus manajemen. Nah, di sini disebutkan bahwa penyalahgunaan aset itu melakukan pencurian aset pada suatu entitas. Nah, biasanya walaupun dia pencurian kecil, tapi sebenarnya pencurian kecil ini mudah sekali untuk meningkat dalam jumlah jangka panjang. Nah, kalau dampaknya ini bisa ditemukan atau pencurian kecilnya tersebut ditemukan, efek pada perusahaan itu bakalan rusak reputasinya. Nah, biasanya itu biasanya dilakukan oleh pelanggan atau pemasok yang curang. Terus bisa juga dilakukan pihak manajemen, dari tingkatan organisasi yang rendah sampai manajemen puncak. Biasanya manajemen puncak ini malah dia gampang banget untuk melakukan pencurian aset, soalnya dia juga punya kuasa banyak di dalam manajemen tersebut. Nah, kalau penipuan yang rentan terjadi ini biasanya uang tunai yang mudah diakses. Jadi uang tunai yang biasanya memang kelihatan atau mudah untuk dipegang itu biasanya rentan terjadi penipuan. Terus aset kecil yang mudah dipindah. Kalau misalnya perusahaan itu lebih memilih menggunakan laptop daripada menggunakan komputer, ya otomatis kemungkinan bakalan sering terjadi kehilangan. Karena kalau laptop itu mudah banget untuk dicuri dan dipindah. Seperti itu.
Baik, selanjutnya yaitu mengenai fraud triangle, di mana fraud triangle ini merupakan syarat-syarat dalam sebuah hal itu bisa dikatakan penipuan. Yang pertama ada insentif atau tekanan, di mana manajemen atau karyawan lain memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan penipuan. Nah, biasanya ini kalau karyawannya itu nggak nyaman ini maksudnya sering sering kerja lembur atau sering melakukan pekerjaan yang di luar job desk-nya, tapi dia itu merasa gajinya itu tidak sesuai. Jadi dia akan melakukan insentif atau tekanan tersebut yang bisa dikatakan fraud karena dia itu merasa memang pantas untuk memiliki hal tersebut. Nah, karena biasanya itu perusahaan itu tidak memberikan gaji atau suatu hal yang layak yang seharusnya karyawan ini terima. Lalu yang kedua ada peluang, di mana keadaan memberikan peluang bagi manajemen atau karyawan untuk melakukan penipuan. Nah, biasanya ini mungkin dilakukan oleh pihak manajemen tingkat atas. Kalau misalnya dia ini melakukan penipuan, itu pasti peluangnya lebih banyak serta besar, karena kan dia ini memimpin perusahaan, jadi dia itu memiliki akses yang mungkin tidak dimiliki oleh karyawan lain, jadi dia memiliki peluang yang lebih banyak atau biasanya rendahnya tingkat pengawasan. Jadi bisa kalau rendahnya pengawasan tersebut bisa menjadi peluang baik manajemen yang tingkat rendah maupun manajemen yang tingkat puncak. Lalu yang terakhir ini ada sikap atau rasionalisasi, di mana sikap atau rasionalisasi ini berada dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup sehingga menyebabkan mereka merasionalisasi tindakan tidak jujur. Nah, kalau seperti ini biasanya itu memang lingkungannya, walaupun hal tersebut memang dikatakan salah karena fraud, tapi kebanyakan kalau misalnya karyawan tersebut melihat sekitarnya banyak yang melakukan hal tersebut, lalu hal tersebut itu dianggap menjadi biasa, maka karyawan tersebut akan lama-lama akan terbawa arus seperti itu juga. Jadi dia itu kalau lama-lama itu tadi fraudnya dianggap salah, terus lingkungannya itu banyak yang melakukan hal tersebut, maka dia otomatis akan melakukan hal yang dibiasakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu untuk menilai risiko penipuan. Nah, dalam menilai risiko penipuan ini, yang pertama kita harus memiliki pemikiran yang bertanya-tanya, di mana pemikiran ini mempertahankan pikiran yang selalu bertanya-tanya selama audit untuk mengidentifikasi risiko penipuan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis. Selalu ada risiko bahwa orang yang jujur dapat merasionalisasi tindakan penipuan ketika insentif atau tekanan itu menjadi ekstrim. Nah, auditor ini dapat dikatakan profesional kalau dia itu memiliki sikap yang skeptisisme, di mana skeptisisme ini dia tidak pandang bulu, dia akan mengakui salah saji material walaupun hal tersebut dilakukan oleh manajemen puncak atas, dia tidak akan pandang bulu. Jadi walaupun sekecil apapun hal tersebut akan dianggap salah saji material kalau memang menyalahi aturan. Lalu yang kedua, untuk menilai risiko penipuan ini kita bisa melakukan evaluasi kritis bukti audit, di mana auditor harus menyelidiki masalah tersebut secara menyeluruh serta memperoleh bukti tambahan sesuai kebutuhan dan berkonsultasi dengan anggota tim lainnya. Nah, tapi auditor ini juga di sisi lain harus hati-hati
untuk menganggap masalah yang ditemukannya ini sebagai hal yang harus diisolasi. Maksudnya diisolasi ini yang digarisbawahi memang menyalahi aturan. Misalnya dia menemukan penjualan pada tahun berjalan. Nah, kesalahan penjualan pada tahun berjalan ini, auditor itu harus tahu evaluasi mengenai alasan hal tersebut terjadi, terus sengaja atau tidak sengaja terjadinya kesalahan tersebut, atau apakah salah saji lain ada jika kesalahan penjualan tersebut itu dicatat, terus kira-kira dampaknya itu ngaruh nggak sama transaksi atau pencatatan akun yang lain. Nah, terus sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi untuk risiko salah saji material ini bisa saja dengan komunikasi antar tim audit, pertanyaan manajemen, faktor risiko, prosedur analitis, serta informasi lainnya. Nah, kalau hal-hal tersebut ini dijadikan menjadi satu, dia kalau ditampung dalam wadah seperti gambar yang sudah tersedia itu, dia akan menghasilkan sebuah informasi risiko salah saji material yang teridentifikasi akibat kecurangan. Lalu yang terakhir, dalam menilai risiko penipuan ini kita bisa melakukan komunikasi antar tim audit, di mana standar audit mengharuskan tim audit termasuk mitra penugasan dan anggota tim penugasan utama melakukan diskusi untuk berbagi wawasan dari anggota tim audit yang lebih berpengalaman dan untuk mencurahkan gagasan yang membahas hal-hal berikut. Bagaimana dan di mana mereka yakin laporan keuangan entitas mungkin rentan terhadap salah saji material karena penipuan. Yang kedua, bagaimana manajemen dapat melakukan dan menyembunyikan pelaporan keuangan yang curang. Nomor 3, bagaimana seseorang dapat menyalahgunakan aset entitas. Lalu yang keempat adalah bagaimana auditor dapat menanggapi kerentanan salah saji material yang disebabkan oleh penipuan. Nah, jadi sekiranya kalau misalnya auditor junior itu harus berkomunikasi dengan auditor yang lebih lama, karena bisa disebut juga jam terbangnya itu banyakkan auditor yang lama dan banyak menangani kasus juga, jadi dia itu lebih banyak pengalaman. Jadi walaupun auditor internal tersebut memang jago, jadi diusahakan harus melakukan komunikasi antar tim audit. Kemudian ada risk factor, yang dimana auditor harus mengevaluasi apakah faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan tersebut, peluang untuk melakukannya, atau sikap rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan kecurangan tersebut. Nah, selanjutnya ada analytical prosedur, yang dimana auditor itu harus melakukan prosedur analitis selama fase perencanaan dan penyelesaian. Selain analisis rasio yang dilakukan sebagai bagian dari prosedur analitis awal, auditor juga dapat melakukan analisis horizontal dan vertikal atas laporan keuangan, yang dimana analisis horizontal ini saldo akun dibandingkan dengan periode sebelumnya dan persentase perubahan saldo akun untuk periode tersebut dihitung. Kemudian untuk analisis vertikal, angka-angka dalam laporan keuangan diubah menjadi persentase. Selanjutnya ada other information. Nah, di sini auditor harus mempertimbangkan semua informasi yang telah mereka peroleh dalam setiap fase atau bagian audit saat mereka menilai risiko kecurangan. Nah, di sini ketika auditor menyimpulkan bahwa ada risiko salah saji material akibat kecurangan, standar audit mengharuskan auditor untuk memperlakukan risiko tersebut sebagai risiko signifikan. Nah, untuk risiko signifikan sendiri itu termasuk risiko kecurangan, auditor harus memperoleh
pemahaman tentang pengendalian internal yang terkait dengan risiko tersebut, termasuk evaluasi apakah pengendalian dirancang dan diterapkan dengan tepat. Selanjutnya ada pengawasan tata kelola perusahaan untuk mengurangi risiko penipuan, yang dimana pada pedoman yang dikembangkan oleh AICPA mengidentifikasi 3 elemen untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi penipuan. Yang pertama yaitu membudayakan kejujuran dan etika yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko penipuan. Dan yang ketiga, pengawasan komite audit. Nah, jadi di sini itu auditor juga harus memiliki pemahaman menyeluruh terhadap masing-masing elemen untuk menilai sejauh mana klien telah menerapkan aktivitas pengurangan penipuan tersebut. Menetapkan tone at the top, yang dimana tone at the top ini itu ditetapkan oleh manajemen dan dewan direksi. Nah, untuk tone at the top ini itu berdasarkan kejujuran dan integritas yang memberikan dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan kode etik yang lebih rinci untuk memberikan panduan yang lebih spesifik tentang perilaku yang diizinkan dan dilarang. Nah, ada juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang dimana lingkungan kerja yang positif ini itu dapat menghasilkan peningkatan moral ke karyawan yang dapat mengurangi kemungkinan karyawan melakukan penipuan terhadap perusahaan. Kerjakan dan mempromosikan karyawan yang tepat, yang dimana perusahaan yang dikelola dengan baik menerapkan kebijakan penyaringan yang efektif untuk mengurangi kemungkinan memperkerjakan dan mempromosikan individu dengan tingkat kejujuran yang rendah, terutama mereka yang memegang posisi kepercayaan. Kemudian ada untuk pelatihan yang dimana karyawan itu harus diberitahu tentang tugas mereka untuk mengomunikasikan penipuan yang sebenarnya atau yang diduga terjadi dan cara yang tepat untuk melakukannya. Selain itu, pelatihan kewaspadaan terhadap penipuan harus disesuaikan dengan tanggung jawab pekerjaan khusus karyawan. Misalnya pelatihan yang berbeda untuk agen pembelian dan agen penjualan. Nah, di sini juga ada untuk konfirmasi. Jadi perusahaan itu harus mengharuskan karyawan untuk mengonfirmasi tanggung jawab mereka secara berkala dalam mematuhi kode etik, apakah dia itu sudah mematuhi dengan benar atau masih ada kecurangan yang terjadi atau ada yang terlewat, seperti itu. Disiplin. Nah, di sini karyawan itu harus tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan mematuhi perusahaan. Aturan etik dan standar etika adalah penting untuk dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan, yang dimana pengawasan penipuan yang efektif dimulai dengan pengetahuan manajemen bahwa penipuan mungkin terjadi dan bahwa hampir setiap karyawan mampu melakukan tindakan tidak jujur dalam setiap situasi yang tepat. Kemudian ada mitigasi risiko penipuan, yang dimana manajer bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan program serta pengendalian untuk mengurangi risiko penipuan dan dapat mengubah aktivitas dan proses bisnis yang rentan terhadap penipuan untuk mengurangi insentif dan peluang terjadinya penipuan. Mitigasi resiko kecurangan. Nah, untuk segitiga ini itu dia mengilustrasikan bagaimana peran
Berbagai pihak dalam organisasi bekerja sama untuk mengurangi risiko fraud dalam pelaporan keuangan yang merupakan salah satu fokus utama dalam auditing. Nah, untuk bagian yang paling bawah itu, segitiga yang paling bawah itu dia ada manajemen. Nah, manajemen ini itu dia memiliki tanggung jawab utama dalam proses pelaporan keuangan yang menetapkan budaya anti fraud, memelihara efektivitas dan program manajemen risiko fraud. Kemudian untuk bagian tengah itu ada auditor eksternal dan auditor internal. Nah, untuk auditor internal itu ia memberikan jaminan objektif terhadap efektivitas pengendalian internal, memantau dan mengevaluasi risiko fraud dalam organisasi. Nah, untuk auditor eksternal itu bertindak sebagai pihak independen yang mengevaluasi laporan keuangan dan sistem pengendalian internal, kemudian memiliki risiko fraud dalam perencanaan dan pelaksanaan audit, memiliki wewenang untuk memantau manajemen dan komite audit jika ada potensi kelemahan dalam pengendalian fraud. Nah, untuk yang paling atas itu ada dewan dan komite audit. Nah, untuk dewan dan komite audit ini bertugas untuk pengawasan tata kelola dan kepatuhan terhadap standar keuangan, memastikan komunikasi yang efektif antara audit internal, eksternal, dan manajemen. Yang selanjutnya ada responding to the risk of fraud. Ketika auditor mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan, standar audit mengharuskan auditor untuk mengembangkan tanggapan terhadap risiko tersebut pada 3 tingkatan. Yang pertama ada tanggapan keseluruhan, yaitu mengubah strategi audit secara menyeluruh. Contohnya yaitu menugaskan auditor yang lebih berpengalaman, meningkatkan skeptisisme profesional, dan yang lainnya. Yang kedua, ada tanggapan pada tingkat asersi, yaitu menyesuaikan prosedur audit berdasarkan risiko spesifik. Respon pada tingkat asersi ini melibatkan perubahan sifat, waktu, dan luas prosedur audit. Contohnya yaitu, auditor memutuskan untuk memeriksa aset tertentu secara fisik daripada mengandalkan inspeksi dokumentasi yang terkait dengan aset tersebut. Yang ketiga ada tanggapan terhadap risiko pengabaian pengendalian oleh manajemen. 3 prosedur yang harus dilaksanakan dalam setiap audit yaitu yang pertama, memeriksa entry jurnal dan penyesuaian lainnya untuk bukti kemungkinan salah saji karena kecurangan. Yang kedua, menelaah estimasi akuntansi yang bias. Dan yang ketiga, mengevaluasi alasan bisnis untuk transaksi tidak lazim yang signifikan. Memperbarui proses penilaian risiko. Penilaian auditor terhadap risiko salah saji material akibat fraud harus dilakukan secara terus-menerus selama audit dan dikoordinasikan dengan prosedur penilaian risiko auditor lainnya. Auditor harus waspada terhadap kondisi berikut saat melakukan audit. Yang pertama, ada perbedaan dalam catatan akuntansi. Yang kedua, bukti audit yang bertentangan atau hilang. Yang ketiga, hubungan yang bermasalah atau tidak biasa antara auditor dan manajemen. Yang keempat, hasil dari prosedur analitis tahap peninjauan substantif atau akhir yang mengindikasikan risiko penipuan yang sebelumnya tidak diketahui. Dan yang terakhir, tanggapan atas pertanyaan yang dibuat selama audit yang tidak jelas atau tidak masuk akal. Area risiko kecurangan spesifik. Terdapat 2 akun, yaitu pendapatan dan piutang usaha. Kedua akun tersebut memiliki dampak besar pada laporan keuangan. Yang pertama, kita akan membahas akun pendapatan. 3 jenis manipulasi pendapatan. Yang pertama ada pendapatan fiktif, yaitu pencatatan penjualan barang atau jasa yang tidak terjadi. Yang kedua ada pendapatan dipercepat, yaitu mempercepat pengakuan pendapatan untuk memperoleh target pendapatan serta penjualan. Yang ketiga ada manipulasi penyesuaian pendapatan. Biasanya terjadi saat ada retur.
Perusahaan menyembunyikan retur dari auditor untuk melebih-lebihkan penjualan bersih dan pendapatan. Tanda-tanda peringatan penipuan pendapatan. Yang pertama ada prosedur analitis, yaitu membantu mendeteksi kecurangan, terutama melihat margin laba kotor dan rasio perputaran piutang usaha. Yang kedua ada perbedaan dokumenter. Pada transaksi fiktif, seringkali tidak memiliki dokumentasi yang memadai. Penyalahgunaan penerimaan kas yang melibatkan pendapatan. Yang pertama ada kegagalan untuk mencatat penjualan. Dan yang kedua, pencurian tanda terima tunai setelah penjualan dicatat. Metode yang digunakan pelaku untuk menutupi pencurian. Yang pertama ada mencatat retur penjualan atau penyisian, menghapus akun pelanggan, dan menggunakan pembayaran dari pelanggan lain untuk menutupi saldo pelanggan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko penipuan inventaris. Yang pertama, resiko pelaporan keuangan yang curang untuk persediaan. Banyak perusahaan besar memiliki persediaan yang bervariasi dan luas di beberapa lokasi, sehingga relatif mudah bagi perusahaan untuk menambahkan persediaan fiktif ke dalam catatan akuntansi. Sementara auditor diharuskan memverifikasi keberadaan inventaris fisik. Pengujian audit dilakukan berdasarkan sampel dan tidak semua lokasi dengan inventaris biasanya diuji. Lalu yang kedua, tanda peringatan penipuan pengaturan. Mirip dengan penipuan yang melibatkan piutang usaha, banyak gejala peringatan potensial yang mengarah pada penipuan persediaan. Prosedur analitis merupakan salah satu teknik yang berguna untuk mendeteksi penipuan persediaan. Lalu yang ketiga, prosedur analitis. Prosedur analitis, khususnya persentase margin kotor dan perputaran persediaan, seringkali membantu mengungkap penipuan persediaan. Kemudian ada resiko penipuan pembelian dan hutang usaha. Yang pertama ada resiko pelaporan keuangan yang curang untuk hutang usaha. Perusahaan mungkin terlibat dalam upaya yang disengaja untuk mengecilkan hutang usaha dan melebih-lebihkan pendapatan. Hal ini dapat dicapai dengan tidak mencatat akun hutang sampai periode berikutnya atau dengan mencatat pengurangan fiktif pada akun hutang. Lalu yang kedua, penyalahgunaan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Penipuan yang paling umum dalam akuisisi adalah ketika pelaku mengeluarkan pembayaran ke vendor fiktif dan menyetorkan uang tunai ke dalam rekening fiktif. Area risiko penipuan lainnya. Yang pertama ada aset tetap. Aset tetap yang merupakan akun neraca yang besar bagi banyak perusahaan seringkali didasarkan pada penilaian yang ditentukan secara subjektif. Akibatnya, aset tetap dapat menjadi sasaran manipulasi, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki piutang. Lalu yang kedua, aset tak berwujud. Aset tak berwujud seperti goodwill, paten, dan hak cipta sebagian besar didasarkan pada estimasi akuntansi yang bergantung pada asumsi subjektif tentang manfaat masa depan bagi organisasi. Akibatnya, penilaiannya dapat dimanipulasi oleh manajemen. Lalu yang ketiga, biaya penggajian. Biaya penggajian jarang menjadi area resiko signifikan untuk pelaporan keuangan yang curang, namun perusahaan dapat melebih-lebihkan persediaan dan laba bersih dengan mencatat biaya tenaga kerja berlebih dalam persediaan. Selanjutnya, tanggung jawab apabila terjadi penipuan. Cara menanggapi pernyataan yang salah yang mungkin merupakan akibat dari penipuan yaitu yang pertama, pada kategori penelitian. Auditor menggunakan penyelidikan informasi untuk memperoleh informasi tentang fakta dan rincian yang tidak dimiliki auditor. Biasanya tentang peristiwa atau proses masa lalu ataupun saat ini. Auditor sering menggunakan penyelidikan informasi saat mengumpulkan bukti tindak lanjut tentang program ataupun bukti lain yang melibatkan dugaan penipuan yang terungkap selama audit. Lalu yang kedua, mengevaluasi tanggapan terhadap pertanyaan. Agar pertanyaan efektif, auditor harus terampil dalam mendengarkan dan mengevaluasi tanggapan terhadap pertanyaan. Lalu yang ketiga, teknik mendengarkan. Auditor harus menggunakan keterampilan mendengarkan yang efektif selama proses penyelidikan untuk mempertahankan pola pikir yang selalu bertanya.
Auditor harus tetap memperhatikan dengan menjaga kontak mata, mengangguk tanda setuju, atau menunjukkan tanda-tanda pemahaman lainnya. Lalu yang keempat, mengamati isyarat. Auditor yang ahli dalam menggunakan penyelidikan mengevaluasi isyarat verbal dan nonverbal saat mendengarkan orang yang diwawancarai. Isyarat verbal seperti menunjukkan kegugupan responden, kurangnya pengetahuan, atau bahkan tipu daya. Yang kelima, tanggung jawab lain jika diduga terjadi kecurangan. Jika auditor menduga kemungkinan adanya kecurangan, standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh bukti tambahan guna menentukan apakah telah terjadi kecurangan material. Yang keenam, analisis perangkat lunak audit. Auditor sering menggunakan perangkat lunak audit seperti ACL ataupun IDEA untuk menentukan apakah penipuan mungkin ada. ACL sendiri, yaitu Audit Common Language, merupakan perangkat lunak analitik data yang dirancang khusus untuk pengujian pengendalian internal dan audit forensik. Sedangkan IDEA atau Interactive Data Extraction and Analysis merupakan software analisis data yang digunakan untuk mengolah, mengekstrak, dan menganalisis data guna mendukung proses audit dan investigasi forensik. Kemudian yang ketujuh, pengujian substantif yang diperluas. Auditor juga dapat memperluas prosedur substantif lainnya untuk mengatasi risiko penipuan yang meningkat. Lalu yang terakhir, implikasi audit lainnya. Standar audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan implikasi untuk aspek audit lainnya. Misalnya, kecurangan yang melibatkan penyalahgunaan uang tunai dari dana kas kecil biasanya tidak terlalu penting bagi auditor, kecuali jika masalah tersebut melibatkan manajemen tingkat tinggi. Baiklah, sekian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang ditanyakan, teman-teman boleh langsung ketik di kolom komentar dengan menyebutkan nama serta NPM, lalu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.